Yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u sab'atun siwal maqtulu fi sabilillah al-mabtun syahidun wal ghariqu syahidun wa sahibu dzatil jambi syahidun wal mat'unu syahidun wal hariqu syahidun wal mayyitu tahtal hadmi syahidun wal mar'atu allati matat anil wiladati syahidatun atau syahidun. Itu makalah yang kedua ya. Kita simak arti dan penjelasannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u sab'atun. Yang dinamakan syuhada, orang yang mati syahid, itu ada 7. Siwal maqtulu fi sabilillah, di luar dari orang yang terbunuh di dalam peperangan di jalan Allah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Itu tidak termasuk. 7 tidak termasuk, berarti 8 kalau dimasukkan yang orang yang terbunuh di medan perang dalam peperangan. Di sini li'ila'i kalimatillahi, peperangan di jalan Allah, menegakkan, meninggikan kalimat Allah. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza itu adalah pejuang-pejuang yang ingin pertama melawan penjajahan. Penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan apalagi syariat Islam. Maka melawan penjajahan itu bagian daripada perintah ajaran Islam. Yang kedua, mereka berjuang untuk merebut dan memerdekakan Masjidil Aqsa sebagai salah satu dari 3 kota suci, masjid suci umat Islam, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi jangan diragukan lagi apa yang mereka perjuangkan. Jadi kalau ada yang nyinyir terhadap para pejuang-pejuang di Gaza, maka pasti mereka orang yang tidak beres. Ya, karena dunia sudah, jangankan orang Islam, di luar Islam pun membela orang-orang di Palestina. Masa ada orang Islam tidak membela orang-orang di Palestina? Jadi ada 7 syuhada selain orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-mabtunu syahidun, orang yang mati karena sakit perut, sakit parui, ya. Sakit perut. Orang yang mati karena keluhan penyakit di dalam perutnya. Ini insya Allah kita harapkan dia mati syahid. Sakit apa dia mati? Oh, dia sakit apa? Perut. Ada misalnya tumor dalam perut atau apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan perut, maka insya Allah dia adalah orang yang mati syahid. Ya, di sini dicontohkan misalnya ada orang yang kastisqai wa kulinj, lambung. Ini banyak yang kena asam lambung ya. Jadi kalau ada yang meninggal karena asam lambung dan apa-apa yang berkaitan dengan perut, maka dia mati syahid. Yang kedua, wal ghariqu syahidun, orang yang mati karena air, tenggelam. Ya, orang yang mati tenggelam di air itu insya Allah mati syahid. Makanya sebelum ke air latihan renang. Gua mau mati syahid katanya. Lihat sungai ya, langsung terjun bebas. Harus, ini yang tidak dirancang ya. Kalau ada orang tidak tahu renang kemudian nyemplung di sungai yang dalam, di laut yang berbahaya, ini mati bukan mati syahid, ini mati sangit ya, orang bunuh diri. Ya, jadi ini andaikan tanpa sengaja dia di laut
atau naik perahu, naik kapal kemudian tenggelam, maka insya Allah dia termasuk orang yang mati syahid. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga adalah wasahibu dzatil jambi syahidun. Orang yang di sini dikatakan wa huwa waramun harun yu'ridu fil gisha al mustabtin lil awda. Ini orang yang meninggal, ini ada kaitan juga dengan perut, yaitu karena kelaparan, kekurangan pangan. Jadi kalau ada orang yang mati, yang meninggal gara-gara kelaparan, kekurangan pangan, maka insya Allah dia termasuk orang yang syahidun, orang yang mati syahid. Makanya jangan sampai ada saudara-saudara kita ini yang mati kelaparan. Ya, kalau ada tetangga kita yang mati kelaparan, maka yang bertanggung jawab adalah tetangganya. Kita harus bantu tetangga kita. Ustadz, tapi dia tidak ngomong. Ya kita harus cari tahu. Justru kita yang harus cari tahu. Nah kita yang sering, kebanyakan orang cari tahu adalah aibnya orang kita cari tahu. Mestinya yang dicari tahu apa yang dia butuhkan. Ya, mungkin ada orang sebagian menjaga harga dirinya, meskipun dia membutuhkan, tapi tidak gampang meminta. Justru mereka inilah yang harus diprioritaskan diberikan bantuan daripada orang yang gampang meminta-minta. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Kalau menyahut berarti masih konsentrasi ya. Tapi kalau sudah mengatakan awah terserah Ustadz katanya. Yang keempat, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang mati syahid yang keempat adalah wal mat'unu syahidun. Orang yang mati terkena taun, insya Allah mati syahid. Taun itu adalah seperti pandemi, ya COVID kemarin itu. Insya Allah saudara-saudara kita yang meninggal kemarin karena COVID, ya, insya Allah mati syahid. Terlepas dari apakah betul-betul dia mati COVID atau tidak. Karena dulu jatuh dari motor masuk rumah sakit COVID. Ya. Apa sedikit ada yang sakit gigi, ya bengkak giginya, kemudian infeksi COVID. Jatuh dari pohon COVID. Itu nanti amanahnya dokter ya. Rumah sakitnya nanti yang memvonis. Tapi insya Allah yang divonis dia mati syahid. Ya. Insya Allah, ini termasuk semua penyakit yang mewabah. Ya, kalau ada orang meninggal gara-gara penyakit yang mewabah, maka dia mati syahid. Seperti sekarang disebarkan nyamuk-nyamuk, ya nyamuk-nyamuk yang nakal ya. Sudah beberapa daerah sekarang ya sudah disebarkan itu. Nah, nanti nyamuk-nyamuk ini membawa virus, sehingga manusia kena sakit karena virus. Lalu sudah dibuat obat penangkalnya. Nah kalau sakit ini ada obat ini, obatnya dijual lagi. Nah itu cara orang bisnis kesehatan sekarang ini, jahat sekali. Ini dari pemikiran Yahudi. Kita umat Islam harus bangkit. Jangan kita biarkan mereka. Palestina menyadarkan kepada kita momentum kebangkitan umat Islam. Jangan sampai kita sekarang demo, boikot, setelah berlalu lupa lagi. Nanti makan lagi di McD, ngopi lagi di Starbucks, satu gelas 50.000. Kalau di rumah saya bisa seminggu itu, bahkan bisa sebulan karena tidak diminum. Ya, dibiarin aja, awet. Ya, masya Allah. Tapi orang merasa bangga kalau duduk di dalam warung-warung seperti itu. Ya, padahal rasanya ya kopi juga. Insya Allah kopi kita, makanan kita lebih enak. Ada kopi Aceh, kopi Padang, Palembang, semua daerah punya kopi. Ya. Kopi kir tidak ada ya, itu yang ada semuanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Wal hariku syahidun. Wal hariku adalah wa huwa alladhi yahtariku fin nari fayamut.
orang yang mati karena terbakar. Misalnya ada kebakaran, tidak tertolong, terjebak di dalam rumahnya, lalu dia mati karena kebakaran, maka insya Allah dia mati syahid. Kemudian yang keenam, wal mayyitu tahtal hadami syahidun, orang yang mati tertimpa bangunan, tertimpa benda-benda berat, maka dia mati syahid. Misalnya ada gempa bumi, kemudian ada orang terjebak di dalam rumahnya, kemudian tertimpa bangunan atau pohon atau apapun yang bisa membuat dia meninggal dunia. Atau ini banyak kejadian juga, hati-hati kita di musim hujan, orang berkendara kemudian tertimpa pohon tumbang, apakah mobil atau motor atau sepeda atau pejalan kaki, siapapun, maka ini termasuk yang syahid insya Allah. Nah di sini kata Imam Nawawi, ini semua apakah yang mati tertimpa reruntuhan atau orang yang mati tenggelam, idza lam yafirra bi anfusihima, ya, kalau memang dia tidak bisa berlari menghindar, walam yahmala at-tahadzur, dan dia tidak abai terhadap peringatan. Jadi sudah diingatkan, jangan lewat di tempat ini, berbahaya, akan terjadi gempa, akan terjadi musibah dan seterusnya. Tapi dia tidak abaikan, enggak peduli saya, biarin aja. Ya. Fa in farata fit tahadzuri, kalau dia abai di dalam peringatan-peringatan itu, hatta asabahu madzalika, lalu dia tertimpa dengan dua, khususnya tadi yang mati tenggelam dan mati tertimpa bangunan atau reruntuhan. Misalnya di situ ada peringatan dilarang berenang di laut ini atau dilarang berenang di sungai ini. Biarin aja katanya, saya jago berenang, saya sudah baca buku, ya 3 buku tentang teori renang, ya misalnya gitu ya, sombong lagi itu. Kemudian dia tenggelam, maka kata Imam Nawawi, fahuma asiyani, keduanya tidak pantas disebutkan sebagai orang mati syahid, tapi keduanya asiyani, orang yang mati dalam keadaan bukan mati dalam keadaan maksiat, ya, mati dalam keadaan maksiat. Wa na'udzubillahi min. Kemudian jemaah sekalian, yang ketujuh dari 7 orang yang mati syahid adalah, ini luar biasa nih, wal mar'atul lati matat 'anil wiladah, wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan. Masya Allah, ya, kita ingat ada keluarga kita, saudara kita yang meninggal saat melahirkan anaknya. Masya Allah, maka insya Allah dia syahidun. Makanya perempuan ini salah satu kelebihannya, karena dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahim. Dari rahim itulah kemudian lahir seorang generasi. Kita semua ini adalah alumni rahim. Ya, jadi kalau kita semua ini, tidak ada satupun dari kita ini yang bukan alumni dari rahim ibu kita. Dan ketika ibu itu melahirkan, ini sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seorang perempuan, seorang ibu mempertaruhkan nyawanya. Digambarkan satu kakinya sudah di alam kubur. Salah sedikit, kalau salah dikit, dua-duanya masuk alam kubur. Itu makanya kita harus betul-betul ya hormat sama ibu kita, bakti kepada ibu kita. Karena dan ibu kita ketika melahirkan anak, seandainya harus disuruh memilih, kalau seandainya nyawa tinggal 1, maka ibu milih nyawa dikasih kepada anaknya. Betul Bu ya? Ya. Makanya tidak dikasih sama bapak. Kalau bapak disuruh milih, ya kasih nyawa, udah dia aja kan. Ya, inilah kelebihan ibu-ibu. Makanya hidup
hidup ibu-ibu, ya. Masya Allah. Makanya ada seorang sahabat haji, dari awal sampai akhir ibunya digendong, tak gendong kemana-mana, ya, tawaf, sa'i, ke Arafah, melontar jumroh, di Musdalifah, bolak-balik. Lalu dia lapor sama Nabi, ya Rasulullah, apakah saya sudah mengganti baktiku kepada orang tuaku? Kata Nabi, belum. Hatta satu kali ngeden ibumu ketika melahirkan engkau, itu belum tergantikan. Makanya dosa yang paling berat setelah dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada kedua orang tua. Dan ternyata kebahagiaan manusia ada pada kedua orang tuanya. Anak yang bakti kepada orang tuanya, dia insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, anak yang durhaka sama orang tuanya, jangan mengharapkan mendapatkan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan semoga anak-anak kita pun berbakti kepada kita sebagai orang tua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.